seperti teknik desain dan manufaktur. Nah, teman-teman udah pada lihat nggak nih Terakes episode pertama dan kedua? Nah, kalau di Terakes pertama kita udah bahas seputar perkuliahan dan organisasi bersama dengan Presiden BEM kita yaitu Odi Zainal Mahali. Nah, dilanjut dengan Terakes kedua yang membahas seputar PPNS dan brandingnya yang dibahas langsung oleh Duta PPNS. Nah, kita masuk nih Terakes yang ketiga, ada membahas seputar OJT yang tentunya kita udah mendatangkan narasumber yang cantik dan ganteng nih. Ada Mas Selma dan Mbak Anggi. Halo. Hai. Nah, pasti udah pada kenal kan ya Mas Selma dan Mbak Anggi. Mungkin kalau dari teman-teman nih ada yang belum kenalan, bisa kenalan dulu yuk dari Mas Selma dan Mbak Anggi. Mbak Anggi dulu dong ya cewek. Oke. Ya, jadi di sini halo semuanya. Kenalin, aku Dwi Anggraini atau biasa dipanggil Anggi dari program studi D4 Manajemen Bisnis angkatan 2019. Ya, halo aku ya. Halo kenalan teman-teman semuanya. Aku Selma Gusti Agata, biasa dipanggil Selma. Aku jurusan mesin D4 Teknik Permesinan Kapal. Oke. Nah, udah pada kenal kan ya, ini Mbak Anggi ini dari MB, nah Mas Selma ini ada dari ME. Nah, ini dari kedua narasumber kita nih, pengen tahu sih OJT-nya itu di mana sih? Kalau dari Mbak Anggi dulu, gimana? Nah, kalau aku OJT-nya di Terminal Peti Kemas Surabaya di daerah Perak. Oke. Kalau Mas Selma? Aku di Samarinda, di PT Rusianto Bersaudara. Oke. Nah, tadi kan Mas Selma dan Mbak Anggi kan udah nyebutin ya OJT-nya di mana. Aku pengen tahu nih, spill nih cara Mas Selma dan Anggi memilih tempat OJT. Siapa dulu nih? Aku dulu deh. Oke. Kalau aku kan tadi udah bilang, OJT ku di Samarinda ya, di mana itu di luar pulau. Caraku dulu sih paling sederhana itu aku dapat dari IKA alumni. Jadi membangun relasi BMPPNS sama IKA alumni. Nah itu aku manfaatkan relasi itu buat cari tempat OJT di luar Pulau Jawa kayak gitu. Nah, kalau aku nih kan cewek-cewek kan biasanya lebih ribet kan ya. Lebih ribet. Yang pertama pastinya aku nyari kelompok dulu sih. Nyari kelompok dulu yang mereka itu kayak satu visi sama aku. Mau OJT di Jawa atau mungkin di luar Jawa kayak gitu. Nah, tapi di sini aku cuma lingkupnya di Jawa aja. Yang penting bisa keluar kota. Nah, yang pertama OJT-nya ini aku dapatnya di Perak. Kalau misalnya aku nentuin tempat OJT itu kayak ya aku apply ke beberapa perusahaan di Jawa, masih di Jawa. Nah, itu setelah itu mana yang dapat duluan, mana yang ngehubungin duluan, itu yang di itu. Yang aku masukin. Berarti beda banget ya caranya dari Mas Selma dan Mbak Anggi. Kalau Mas Selma dari IKPPNS, kalau Mbak Anggi kayak kita cari dulu nih kelompoknya yang sesuai dengan visinya. Nah, terus triknya nih untuk mencari OJT, mencari tempat OJT itu kayak gimana sih? Bagi dulu deh. Ya, boleh. Oke. Nah, yang pertama kan tadi udah disebutin ya, cari kelompok. Kalian tuh kalau cari kelompok tuh cari kelompok yang emang bener-bener bisa lah bareng-bareng sama kalian. Misalnya kalian pengennya di Jawa aja tapi bisa keluar luar kota kayak gitu, nggak cuma di Surabaya. Nah, cari mereka yang emang bisa seperti itu dan pastinya juga diizinin sama orang tuanya. Terus juga lebih ke balik ke matkul juga sih. Kalian juga harus cari tahu tentang perusahaan-perusahaan yang mau kalian masukin itu entah dari profil perusahaannya atau apapun deh yang kalian, kenapa sih kalian pengen OJT di sana kayak gitu, cari alasannya. Oke. Kalau dari Mas Selma gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada trik khusus ya. Yang penting kalau kalian itu pengen OJT ke luar Pulau Jawa, harus tahu dulu nih industri kalian itu maunya lari ke industri seperti apa gitu. Kalau di aku jurusanku ya, jurusan mesin itu kan karena emang dari perintah dari jurusan itu harus OJT di galangan atau di pelayaran. Jadi ya mau nggak mau di industri galangan atau pelayaran gitu. Nah untuk triknya itu aku waktu itu ngubungin dulu sih ke IKA alumni yang di Kalimantan, yang di Kaltim, ada namanya Pak Icu, itu aku hubungin. Aku tanya dulu beliaunya, Pak, apakah dalam kondisi seperti ini, dalam artian COVID itu, apakah membuka ini lowongan untuk UJT gitu. Beliau bilangnya, oh iya membuka di Kalimantan gitu. Ya udah, akhirnya dari beliau udah bilang seperti itu, baru nih aku cari teman. Ayo teman-teman siapa yang mau ke Kalimantan, berapa orang, siapa aja, baru nanti aku ajak mereka ke sana. Itu aja sih triknya, nggak ribet banget. Relasi ya udah. Iya, yang penting relasi sama alumni itu harus benar-benar dikuatin Benar-benar. gitu. Nah gitu teman-teman, pentingnya relasi itu ya untuk kita ya. Nah
tadi kan udah di-spill nih cara-caranya menentukan OJT. Nah, mungkin dari teman-teman kan pasti kayak ada yang masih bingung gitu kan ya milih OJT, terus ada yang belum dapat juga nih untuk memilih OJT-nya. Nah, apakah kampus itu membantu sih mencarikan untuk tempat-tempat OJT kayak gini tuh? Mungkin dari Mbak Anggi atau Oke. ya. Kalau dari aku tuh gini ya, kita kan periode OJT-nya, misal periodeku itu mulai dari 7 Februari. Nah, sedangkan grup OJT itu dibuat 2 bulan mungkin sebelum itu, bahkan bisa lebih lama sebelum itu. Nah, di situ sebenarnya tuh waktu buat kita tuh cari-cari tahu tentang perusahaan, cari informasi kayak di COVID kayak gini tuh perusahaan masih ini enggak sih, masih nerima OJT enggak sih? Karena ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk close atau enggak nerima OJT waktu pandemi gini. Dan juga nanti itu OJT-nya tuh WFH atau WFO dan lain sebagainya. Itu kalian cari-cari, emang itu waktunya buat cari-cari. Tapi kalau misalnya memang sampai dengan batas waktu keberangkatan OJT tanggal 7 Februari itu belum dapat, nah itu mungkin bisa konsultasi ya sama pihak kampus dan nanti mungkin akan dibantu diberi saran atau mungkin dititipkan ke perusahaan yang emang kerja sama kampus. Setauku sih gitu. Oke, kalau dari Mas Salman gimana? Oke, sebenarnya kalau dari aku sih masalah tempat UJT itu ya itu kurang lebih sama kayak Mbak Anggi. Cuman kalau aku pribadi nih sebelum aku ke kampus ya itu lebih ke teman-teman dulu sih, karena nggak mungkin kan kita itu satu angkatan itu pada cuek-cuek, temennya belum dapet tempat UJT, temen yang lain cuek, itu nggak mungkin. Kalau di jurusanku sih bener-bener semuanya ditanyain dulu, istilahnya ya apa udah dapat tempat UJT belum. Kalau misalnya belum dapat pun itu biasanya diajak gitu sama temennya yang beda kelompok gitu, ayo wis kelompokmu ke tempatku, aku udah nanya ini ke HRD ku atau ke pembimbingku, itu katanya ada tempat, dan itu pasti ada tempat sih, ada slot lebih gitulah. Kalau misalkan mentok ya kalian nggak dapet, berkata Mbak Anggi tadi, kampus ini kerjasama kok pada PT-PT galangan yang di Surabaya ataupun di Lamongan. Khususnya itu banyaknya di Orela, di PAL, DPL, gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi kayak nggak usah bingung, nggak usah takut atau risau gitu ya nggak dapat OJT di kemudian hari. Nah, terus aku mau tanya juga nih, apa nih persiapannya Mas Salma dan Anggi sebelum OJT? Mungkin dari Mas Salma dulu. Oke, kalau aku ya, kan karena OJT-nya di luar Pulau Jawa, yang jelas yang paling perlu dipersiapkan itu izin orang tua sih. Karena mau nggak mau kita ini jauh dari orang tua, apalagi aku kan aslinya Surabaya, asli Pulau Jawa banget. Kalau mau keluar itu yang paling tak siapin izin orang tua dulu, restu itu yang paling mahal, izin ibu, izin bapak, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum berangkat tuh yang dipersiapin juga ini, wawasan kalian tentang Kalimantan gitu. Mau nggak mau aku harus ini dong, harus share info, harus sharing session dengan cutting dulu yang di Kalimantan gimana mas, dulu gimana di Kalimantan, atau dulu gimana di perusahaan A, perusahaan B, terus di industri inspeksi, di industri galangan, pelayaran dan sebagainya itu seperti apa. Terus yang ketiga, kalian harus tahu juga nih tujuan kalian ke sana itu apa, itu yang harus juga dipersiapkan. Lalu yang keempat itu masalah administrasi. Administrasi ini nggak boleh diremehin ya, kalian harus tahu nih masalah SKS-nya, terus laporan akhirnya nanti seperti apa, ada yang namanya logbook, sertifikat, banyak lah itu kalian nggak perlu pusingin sekarang, yang penting nanti ketika kalian mau berangkat, itu kalian udah prepare, udah megang nih data dari cutting, oh nanti yang tak lakuin tuh kayak gini, yang tak bawa itu gini gitu, itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Mbak Anggi gimana? Kalau dari aku nggak jauh beda sih sama Mas Helma, kayak mungkin mentalnya dulu. Kan awalnya kita nih apa ya, mahasiswa kan, sebagai mahasiswa belum ada tekanan yang lebih besar daripada beban kerja kayak gitu. Nah, di tempat OJT itu kita harus nyiapin mental karena kita harus ketemu banyak orang baru yang dimana itu orangnya itu ya memang sudah lebih berpengalaman gitu dari kita, yang dimana kita ya masih bebannya sebatas perkuliahan aja. Nah, di sini ya saranku adalah teman-teman belajar gimana caranya buat berkomunikasi sama orang-orang baru kayak gitu. Jadi ya yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan mentalnya buat magang itu tadi gitu. Apalagi yang online, yang kuliah online. Bener banget nih. Gitu. Nah, itu tadi kan jawaban dari Mas Salma ini ada nyinggung nih tentang kayak restu orang tua ya. Nah,
dari Mas Salma sendiri nih kan di luar Jawa nih OJT-nya. Nah, gimana sih caranya Mas Salma itu membujuk orang tua nih biar didapetin restu nih? Ayo tamu. Oke, ini. Itu juga susah banget sih sebenarnya karena kan jujur aku anak tunggal ya, agak susah lah orang tua buat ngelepas aku keluar Jawa. Yang pasti aku ngerayunya nggak sehari 2 hari teman-teman, jadi bisa dikatakan lebih dari 2 bulan lah. Aku udah magangku bulan September, aku udah dari bulan Januari Februari kali udah ngerayu kayak emang dari Januari itu udah kepingin gitu, oh gimana sih ngerasain magang di luar Pulau Jawa, tinggal di luar Pulau Jawa itu kayak gimana. Yang jelas aku udah sounding lah dari Januari, nanti kayak gini ya, nanti kayak gini ya. Ya nggak mungkin diain langsung, tanyain dulu alasan mau apa, tujuan mau apa. Nah, sembari jalan proses dari Januari ke Juni ataupun Juli itu, aku harus sudah siapin nih alasanku apa, kenapa ke sana, kenapa harus Kalimantan, kenapa nggak di lainnya, kenapa nggak di Jawa, itu harus kuat banget. Nah, terus kalau dari situ insya Allah lah, lama-lama juga orang tua tuh luluh gitu. Yang penting kalian itu izinnya jangan sehari 2 hari. Harus lebih dari sebulan. Jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet dong. Di-spill dikit ya. Kalimantan enak nih. Iya, emang enak. Seneng-seneng gitu. Oke. Nah, terus tadi kan ada nyinggung juga nih SKS nih. Kalau boleh tahu nih, magang itu setahun SKS-nya berapa sih? Mungkin dari Mbak Anggi? Oke. Kalau dari aku sama Mas Elma kan beda ya kita ya. Boleh. Jadi kayak SKS-nya beda. Jadi kalau misalnya dari aku itu untuk D4 SKS-nya itu ada 36 kalau nggak salah. Jadi selama 1 tahun magang itu ada 36 SKS, bisa ditempuh dengan magang di 2 perusahaan sampai 3 perusahaan. Nah, kalau misalnya untuk D3-nya itu kalau nggak salah ada 26 SKS. Itu sih. Setahun itu ya. Iya. Kalau aku kan kemarin cuma 4 bulan nih, dari bulan September sampai Desember aja. Itu kalau D4 20 SKS. Kalau tahunku yang D3 aku jujur nggak tahu. Gitu. Oke, jadi gitu ya untuk membahas seputar SKS nih. Nah, terus aku juga mau tadi tuh dengerin ya logbook. Nah, logbook itu kayak gimana sih? Kayak isinya tuh apa aja? Nah, itu tuh kayak nyiapinnya tuh kayak gimana, ngisinya tuh kayak gimana? Itu kayak dari aku sendiri pengen tahu sih, soalnya ini aku juga mau OJT juga kan. Aku juga pengen tahu sih. Lagi nggak tahu ya. Kan saya baru OJT, Pak. Iya Pak, ayo Pak. Oke. Logbook itu ini isinya itu kegiatan kalian sehari-hari. Itu nanti aku nggak tahu ya kalau beda jurusan karena aku belum melihat jurusan lain. Kalau di jurusanku sendiri nih, itu isinya nanti sebuah tabel. Itu ada beberapa tabel. Itu yang pertama itu ada hari dan tanggal. Terus yang kedua ada rincian kegiatan. Kalian ngapain tuh di hari itu? Kalau misalnya kalian administrasi ya tulis administrasi, terus kalian ada meeting juga tulis meeting. Kalian ada kegiatan apa aja tuh ditulis di situ, tapi poin-poinnya aja. Terus yang selanjutnya itu ada ini cakupan mata kuliah yang tadi kayak dibilang Mbak Anggi. Kalau di aku itu ada 5, sistem piping, terus electrical, terus aku lupa deh sisanya apa. Nah itu nanti kalian centang nih kegiatan kalian itu mencakup yang mana gitu. Kalau misalnya mencakup yang piping ya kalian centang yang piping. Kalau misalnya mencakup 5-5-nya dalam hari itu ya kalian centang 5-5-nya. Terus selanjutnya itu ada bukti berupa foto. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu ada paraf dari pembimbing UJT kalian. Itu isinya logbook. Kan tadi aku bilang nih poin-poinnya aja. Untuk detailnya itu nanti kalian bakalan jelasin di laporan akhir, laporan UJT itu. Itu Mbak Putri. Okay. Jadi kayak intinya aktivitas kalian nih waktu OJT gitu ya Mas ya. Perharian. Kalau misal aktivitasnya nggak ngapa-ngapain gitu, diisinya apa nih? Wah, nggak boleh nggak ngapa-ngapain. Ngapain aja dong nggak ngapa-ngapain. Ada fotonya nggak sih itu? Ada dokumentasinya? Iya, harus ada dokumentasinya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi untuk aktivitas-aktivitasnya ya diisi di logbook ya. Nah terus gimana sih adaptasi dengan budaya lingkungan kerja dari Mas Salma dan Mbak Anggi? Adaptasinya tuh kayak gimana sih gitu dari Mbak Anggi? Oke, kalau dari aku tuh gini, kan aku emang udah terjun di BEM kan ya, jadi kayak ketemu orang baru itu udah hal yang biasa kayak gitu. Jadi kalau dari aku ya kalian jangan jangan terlalu sungkanan, kayak jangan terlalu diem kalau misalnya di tempat OJT. Karena apa? Ya dari tempat OJT itu kalian bisa ketemu relasi-relasi gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kalian ketemu asisten manajer atau mungkin atau mungkin manajer, superintenden dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya kalian memang nanti
akan sering ngobrol sama bapaknya, kalau bisa kalian tuh punya kontaknya. Kenapa sih? Karena nanti ini kak nggak berfungsi 1-2 hari gitu, atau mungkin berfungsi ketika kalian OJT aja. Nanti ketika kalian udah selesai OJT, kalian punya kontaknya bapak-bapak itu nggak masalah gitu loh. Bisa jadi mereka itu ngasih peluang atau ngasih info-info kerjaan ke kalian. Jadi kalau misalnya saranku, ya apa ya, selama kalian ada kesempatan buat ngobrol atau ngajak ngobrol, ya sebisa mungkin kalian ngobrol gitu sama orangnya, dan juga tetap sopan dan ramah senyum. Ayo, kalau dari Mas Salma gimana nih? Oke, kalau aku sih kalau ngomongin itu ya, sebenarnya kalian harus tahu dulu nih. Tadi aku baliknya industri yang akan kalian geluti itu seperti apa. Kalau aku industri galangan yang jelas harus tahu nih nama-namanya itu seperti apa, jabatan lah istilahnya. Tadi yang kayak Bang I bilang kan superintendent, ada supervisi, terus ada owner surveyor, terus ada manager surveyor juga, ada manajemen produksi, manajemen bengkel, mekanik dan seterusnya. Itu kalian harus tahu nih rinciannya. Oh, kalau bapak ini membawahi ini, bapak ini kerjanya sebagai ini. Itu kalian harus tahu yang pertama. Terus yang kedua, bener yang kayak dibilang Bang Gi, harus diajak ngobrol nih dan juga harus punya kontaknya. Terus kalau tips tambahan dari aku, kalau kalian di luar Pulau Jawa itu khususnya itu harus kuat ngopi teman-teman. Karena mau nggak mau itu kopi itu yang mendekatkan kita gitu lah. Karena kan ngobrol kalau nggak ada ngopi itu rasanya kayak kurang aja gitu. Nah, harus kuat ngobrol dan juga harus kuat ngopi. Itu kalau aku sih. Oke. Kalau asam lambung gimana Pak? Oh enggak dong, kalau tiap hari enggak. Ngeteh. Pesennya teh? Iya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak dimarahin. Iya. Nah, tadi kan udah bahas-bahas seputar OJT adaptasi ya. Nah, pertimbangan nih memilih tempat OJT ku apa aja sih? Kayak pertimbangannya. Mungkin dari Mas Salma. Kalau dari aku sih pertimbangan tempat ya. Yang pertama aku nggak bisa milih, jujur aja nggak bisa milih mau ke industri seperti apa. Industri pabrik juga nggak bisa, industri otomotif nggak bisa. Jadi aku benar-benar terpacu ke industri galangan dan juga industri pelayaran lah istilahnya. Terus kalau aku itu milihnya itu ini berdasarkan rekomendasi cutting sih. Jadi kan aku tadi bilang nanya-nanya dulu nih referensi ke cutting. Galangan yang di Kalimantan itu yang A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Sebenarnya semuanya juga punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, tinggal kitanya aja nanti maunya kayak gimana gitu. Terus ini ya informasi tambahan aja. Teman-teman kalau misalnya di Kalimantan itu nanti kalian bakalan diarahin sama pembimbing yang di sana. Yang tadi aku bilang Pak Ecu itu ngarahin nanti. Oh, kamu nanti cocoknya di sini karena kamu kayak gini gitu. Karena nanti kita di sana itu ngirim motivation letter teman-teman. Di Kalimantan itu seperti itu. Kalau dari Mbak Anggi gimana? Jadi kalau aku itu mempertimbangkan kesibukan juga, mempertimbangkan kesibukan, terus orang tua juga kayak ini sih sama mata kuliah, kayak perusahaannya itu relate gak relevan gak sama mata kuliahnya. Dan juga yang paling penting adalah di sini aku mempertimbangkan kesibukan, karena di sini kan aku masih ada tanggungan di BEM. Jadi kalau misalnya mau memilih untuk OJT di luar kota itu agak jujur agak berat, karena ya merasa masih ada tanggung jawab, bener masih punya anak. Jadi kayak ya banyak sih sebenarnya pertimbangan entah dari dalam atau dari luar, tapi yang paling garis besarnya adalah itu pertimbanganku. Oke. Tadi aku ini sih kayak agak mendengar ya dari Mas Selma. Kalau di ME kan kayak OJT-nya di galangan gitu kan ya. Nah, aku mau tanya nih, di setiap prodi ini apakah harus relate gitu? Kalau di ME itu harus di galangan atau MB itu harus di mana gitu? Kalau aku dulu ya. Kalau aku ngomongin jurusan atau prodi lain aku jujur nggak tahu sih. Cuman kalau di ME emang bener-bener harus di galangan gitu. Karena tadi kan yang Bang Anggi bilang harus relate lah sama matkul. Nah, ME ini kebetulan kalau di galangan tuh semuanya pasti tercakupi lah gitu. Kalau aku, kalau prodi lain aku nggak berani bilang deh. Oke. Kalau dari aku, dari pengalaman pengajuan kemarin ya, itu lebih disarankan untuk perusahaan yang ada bau-bau maritimnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari aku kan meskipun aku manajemen bisnis, tapi emang member-membernya ke maritim kayak gitu kan, manajemen bisnis maritim. Jadi ya aku kurang tahu sih kalau misalnya prodi lain itu apakah boleh yang di luar galangan atau mungkin di luar maritim. Tapi kalau misalnya dari prodiku disarankan atau dianjurkan ke
maritim dulu Oh, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus aku juga mau nanya nih, poin plusnya nih, kalau OJT di luar Jawa yang nggak didapat di Pulau Jawa, dan kalau OJT di Pulau Jawa yang nggak didapat di luar Jawa gitu. Mungkin dari Mbak Anggi dulu. Oke, poin plus OJT di luar Pulau Jawa yang nggak dapet di Pulau Jawa. Kalau misalnya di Pulau Jawa nih, aku nggak berani ngomong yang di luar Jawa ya, karena tidak merasakan, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya yang OJT di Jawa itu enaknya adalah masih deket sama orang tua. Kalau aku pribadi kan aku di Surabaya orang tuaku dan aku juga di Surabaya kan, jadi masih deket lah sama orang tua. Jadi nggak pernah yang kayak apa ya, isu yang kangen sama orang tua gitu loh, terus sedih kayak gitu loh. Enggak, kamu doang. Enggak, kalau strict parents kan kamu gak boleh keluar kan. Nah, apa ya, kalau misalnya aku enaknya di Pulau Jawa ya karena masih deket aja gitu sama orang tua, jadi masih merasa safe dan nggak lepas-lepas banget kayak gitu. Nah, apalagi ya masih deket sama teman-temanku juga, jadi kalau misalnya mau ngopi, mau nongkrong pas lagi banyak beban yang lagi stres gitu, kayak setelah ya ngopi, teman-teman kan masih deket-deket aja sama aku kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Salma gimana? Kalau dari aku sih jujur poin plus menurutku ya ini aku lebih bisa lebih mengenal diri sendiri lah, karena mau nggak mau ketika kita OJT di luar Pulau Jawa itu kita benar-benar kesana itu sendirian, dalam artian nggak ada orang tua. Kalau aku sih nggak ada saudara ya di sana, benar-benar kayak aku lebih tahu tentang diriku sendiri gitu loh, seberapa jagonya aku hidup sendiri, seberapa jagonya aku masak, aku yang sebelumnya nggak bisa masak akhirnya bisa masak. Terus poin plus yang lainnya itu mungkin kalian lebih mandiri sih, jujur banget, karena dulu yang waktu di Surabaya kalian ketika contoh hal kecil, ketika makan di Surabaya kan bisa nih langsung Shopee Food gitu kan, Iya, GrabFood. Kalian di Kalimantan belum ada. Gak ada Gojek Nggak, kan? khususnya di daerahku ya, di daerahku itu nggak ada. Kalau di kota kayaknya ada deh. Kalau di daerahku itu nggak ada. Tapi ada sinyal kan ya? Oh ada dong. Sinyal ada kok, udah 4G. Terus poin plus yang lainnya itu Memperluas zona. iya, memperluas zona nyaman kalian gitu. Karena kalian di sana itu udah jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman juga. Nah, cuman jangan hanya mikir senengnya aja, ada sedihnya juga. Sedihnya itu ketika kalian di luar Jawa itu kalian bakalan kangen yang tadi yang dibilang itu beneran kerasa sih. Cuman kalian kuat nggak buat ngatasi rasa kangen itu? Karena aku mikirnya untuk kedepannya nih, untuk jangka panjang, mau nggak mau kita juga bakalan hidup sendiri. Oke, siap. Jadi ada poin plus dan minusnya nih ya. Nah, terus aku juga mau nanya nih, tadi Mbak Anggi bilang kayak masih bisa nongkrong kemana-kemari. Nah, kalau OJT itu masih ini ya, masih ada waktu gitu nggak sih untuk nongkrong ke sana kemari, terus itu main ke sana kemari, apa kayak stuck di OJT gitu Main aja? terus kalau Anggi kayaknya. Gini, sebenarnya gak bisa ya dibilang kayak misalnya kita tuh nggak punya waktu atau mungkin kita lagi sibuk, yang sibuk banget, karena orang-orang itu nggak mungkin yang sibuk 24 jam. Pasti ada titik dimana kita itu ya emang nggak ngapa-ngapain gitu. Dan kalau dari aku sesibuk-sibuknya aku masih sempet sih untuk membahagiakan diriku sendiri kayak gitu. Kan aku mau make sure kalau misalnya mental healthku ini masih stabil gitu loh. Mental Jadi health ya? jadi aku gak mau yang aku stres terus habis itu ke down kayak gitu. Jadi aku ya harus bisa manage lah mana waktunya aku kapan pas aku lagi suntuk dan aku butuh refreshing, dan kapan emang ya aku masih bisa nanggung beban itu gitu, masih belum butuh refreshing. Selama aku ada waktu ya aku nongkrong aja lah. Mental health harus sehat. Iya, kan mentalnya harus terjaga waktu OJT. Kalau dari Mas Salma nih juga nongkrong nggak waktu OJT kayak gini? Iya dong, pastinya nongkrong itu harus ya. Kalau Agi biasanya nongkrongnya di luar OJT, aku waktu OJT nongkrong juga. Cuman beda, kalau aku di Kalimantan itu nongkrongnya sama orang kapal teman-teman. Jadinya kan kalau di sana itu ada yang namanya floating dock, kalau teman-teman tahu. Floating dock itu isinya kapal-kapal yang mau di repair atau yang menunggu untuk mau berlayar. Nah itu kan banyak tuh di sana kapalnya. Itu biasanya nongkrongnya di situ. Sambil kalian setelah kerja jam 12, jam 1 itu kan istirahat. Nah itu kalian, kalau aku itu nongkrongnya di situ gitu. Jadi tetap nongkrong itu perlu. Oke, gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian OJT ya, sempatkan waktu untuk nongkrong, mental health ya. Oke, nah terus
pertanyaan selanjutnya nih. Kalau OJT di luar Pulau Jawa, ini aku nanya ke Mas Selma aja sih. Oke. Kayak enaknya nih bareng teman atau sendiri? Kalau aku sih jujur enaknya bareng teman ya, bareng teman seprodi lah minimal. Kenapa gitu? Karena kita nih seenggaknya itu nggak sendirian banget lah. Minimal ada, oh aku kenal si A, aku kenal si B gitu. Meskipun pada dasarnya nanti di sana kalian juga bakalan kenal, oh pembimbing yang di sana itu siapa aja, alumni yang di sana siapa aja. Cuman kan kalian kenalnya waktu ketika di sana. Nah, ketika proses perjalanan kalian dari Surabaya ke Kalimantan itu tuh kalian benar-benar butuh teman gitu. Karena selain buat butuh teman, kalian juga bakalan ngurus administrasi, beli tiket pesawat, tiket kapal, PCR dan seterusnya. Terus tadi yang kayak buat laporan, proposal itu kalau kerjain sendiri bisa, cuman ya capek aja. Mending punya temen lah. Iya. Terus aku juga pengen tanya nih, kalau OJT tuh kalian berdua itu dapat gaji nggak sih? Gitu. Aku nggak mau ini ya, nggak mau tanya berapa nominalnya, cuma pengen tanya aja kalau di Jawa atau di luar Jawa itu dapat gaji atau enggak gitu. Mungkin dari Anggi. Kalau dari aku kurang tahu ya, itu setiap perusahaan itu sama atau enggak, tapi ada perusahaan yang mereka itu cuma dapat insentif aja, kayak misalnya uang makan atau mungkin uang transport kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya dapat gaji atau enggaknya itu biasanya tergantung dari kesepakatan awal waktu kalian mau magang itu kayak gitu. Tapi ya setidaknya kalian dapat lah, kalau misalnya nggak dapat gaji pasti dapat ya uang makan, kalau nggak gitu dapat uang transport dan ilmu. Itu yang mahal sebenarnya, itu yang mahal. Yang mahal ilmunya sebenarnya. Bener banget. Kalau dari Mas Selma gimana? Oke, kalau ngomongin gaji ya, kalau di luar Jawa itu balik lagi, itu kembali ke perusahaan masing-masing sebenarnya. Cuman sejauh yang aku tahu nih dari review dari kakak tingkat juga, kan aku bukan angkatan yang pertama di Kalimantan. Jadi angkatan atasku dan juga angkatanku itu semuanya pada dapat gaji. Cuman nanti bukan dibilang gaji sih sebenarnya, itu bisa dengan uang insentif, uang bulanan, dan juga setiap perusahaan beda-beda teman-teman. Kalau aku di sana itu aku dapatnya itu di akhir gitu. Jadi ketika 4 bulan aku magang, dapatnya di bulan keempat ketika magangku udah kelar gitu. Cuman ada lagi temanku itu yang dapatnya itu tiap bulan. Terus ada lagi yang dapatnya tiap proyek. Jadi ada yang di perusahaan inspeksi itu dapatnya itu tiap kerjaan gitu. Tiap kapal kerjain kapal A gitu, ya dapatnya uang itu. Terus dia kerjain kapal B, dapatnya uang itu gitu. Jadi semakin banyak proyekmu, semakin banyak juga gajimu. Gitu. Ada yang gitu juga. Jadi beda-beda. Nominal juga beda-beda. Nah gitu teman-teman, ini perihal pergajian dan lain sebagainya ya. Nah terus aku juga mau nanya nih, estimasi biaya hidup nih sewaktu OJT, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Mungkin dari Mas Selma dulu. Oke, kalau aku ngomongin biaya hidup ya, itu sebenarnya biaya hidup kembali ke diri masing-masing sih. Dalam artian, kalau mau hidup hemat bisa, hidup boros bisa. Cuman kalau tak kasih gambaran di Kalimantan ya, itu uang makan di sana itu sebenarnya relatif mahal teman-teman. Di sana itu nggak tahu sih kalau aku itu relatif mahal untuk seorang mahasiswa itu sekitar 15 ribuan, itu belum minum. Cuman di sana itu ada tempat namanya itu warung Ternate, itu yang jual itu ibu-ibu, itu jualnya cuma 10.000 dan itu udah sama minum air putih gitu teman-teman. Jadi aku orangnya stylenya hidup santai lah istilahnya, nggak mau ngoyo, nggak mau yang kayak gimana lah. Itu aku hidup di sana bisa 2 minggu 200.000 teman-teman. Itu udah termasuk biaya hidupku yang makan sama bensin doang. Karena kalau aku di sana itu udah dapat mes. Jadi untuk air, listrik, terus keperluanku di sana, internet itu udah ada sih, udah ada wifi-nya. Oh iya, aku tambahin juga kalau di sana di Kalimantan itu kalian bakalan dapat mes. Itu hal yang pasti, teman-teman. Oke, kalau dari Mbak Anggi ini gimana? Kalau di Jawa, ini aku ngomonginnya di Perak aja ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya kalau misalnya di Jawa yang di kota-kota lain kayak gimana. Tapi kalau harga makanan itu pasti kayak menyesuaikan di kota, di masing-masing kota gitu kan. Nah kalau misalnya Mas Elma kan di Kalimantan dapat mes. Nah kalau misalnya kalian nih bukan orang Surabaya dan kalian OJT-nya di Perak, kalian pasti ngekos kan. Dan biaya kos di sana itu ya cukup ini sih, sekitar 700 sampai 1 juta ke atas ya, tergantung fasilitas apa yang kalian pengen. Dan bener katanya Mas Selma, kalau misalnya kalian mau setel boros ya kan bisa habis banyak, tapi kalau misalnya mau disetel hemat ya bisa gitu. Dan rata-rata kos di sana kayaknya ada dapurnya sih, jadi kalau misalnya mau lebih hemat ya kalian masak. Nah,
gitu. Tapi kalau misalnya cowok kan nggak bisa masak ya, mungkin Bisa. oh, ya. Ada yang nggak bisa masak. Jadi kalau di Surabaya harganya masih relatif ini sih, masih Standar. bisa 10 sampai 20 ribu itu udah kenyang makan sama minum kayak gitu. Jadi ya lumayan, nggak banyak-banyak banget Iya, kalau penting. bisa hemat. Masak teman-teman. Kalau di apa ya, kalau di luar Jawa itu asalkan kalian mau makan tahu tempe tiap hari, makan telur, hemat. Hemat banget. Sehat kok. 50.000 satu bulan itu. Yang penting jangan makan mie terus. Iya. Tempe Iya. nggak apa-apa. Heeh. Lemonilo nggak? Oh ya jangan. Itu Lemonilo mahal, Bu. Oke, terus aku juga mau nanya nih, biaya akomodasi jika di luar Pulau Jawa. Aku nanya ke Mas Salma aja. Oke, akomodasi ini lebih ke ini ya, berarti untuk transportasi sebenarnya Iya. teman-teman. Kalau aku kemarin itu keberangkatan ya, itu dapat tiket berangkat itu 600-700 lah. Itu untuk tiket pesawatnya. Terus untuk PCR sekitar 100 ribuan, jadi totalnya sekitar 800. Terus juga, oh iya aku teman-teman bawa motor ya. Motornya itu dibawa temanku, naik kapal. Jadi motornya dibawa temanku, aku naik pesawat tapi gitu. Temanku mau nih, ya udah dong, tak kasih dong. Cuman aku tetap bayarin motornya, itu habis 500 ribu. Kalau tiket kapalnya aja 300 kalau nggak 400 gitu per orang. Itu kalau ya ini ya berangkatan. Terus ketika kalian di sana itu, kalau kalian emang pengen OJT di Kalimantan, saranku sih bawa kendaraan pribadi ya. Karena di sana itu, tadi aku bilang GoFood itu belum nyampe gitu di daerah tuh, apalagi Gojek, apalagi Grab gitu kan. Itu nggak ada teman-teman. Di daerahku ya, bukan di kotanya. Jadi kalian kalau misalnya nggak bawa kendaraan, itu kayaknya bakalan kesusahan sih. Cuman kalau misalnya kalian mentok nggak bawa, di sana bakalan dipinjemin kok. Cuman ya aku nggak enak aja sih ketika minjem terus-terusan gitu kan. Makanya ya udah mending aku bawa sendiri. Kalau di sana itu ini jaraknya itu nggak bisa dibilang deket ya teman. Antara tempat A tempat B itu agak berjauhan gitulah. Namanya juga Kalimantan kan. Itu nanti bakalan habisnya di bensin sih. Cuman tadi aku kan bilang keluar 200 ribu per minggu itu per 2 minggu itu habisnya di bensin sama dimakan doang gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya untuk biaya-biaya tentang OJT nih. Nah, terus aku juga mau tanya nih, suka dan duka OJT baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Bisa dimanggi dulu? Kalau sukanya itu ya karena masih di zona nyaman ya, kalau kataku masih di zona nyaman, masih ya di sini-sini aja. Jadi masih deket sama orang tua, deket sama teman-teman, itu sih sukanya. Jadi ketika kita emang lagi butuh support itu gampang carinya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dukanya itu ada di, ya aku nggak bisa bilang duka sih karena belum ada dukanya sebenarnya. Kayak mungkin lebih ke beban kerja sih. Aduh, beban Iya. kerja. Sejane gak masalah beban kerja itu, cuma yang masalahnya di sini kayak aku belum siap 100% aja gitu buat OJT, kan habis online ya. Yang digepuk online berapa semester itu, terus habis itu tiba-tiba langsung ketemu offline. langsung ketemu Kaget OJT gitu ya. offline. Mental Iya. belum siap mental. Iya, mentalnya belum kayak 100% gitu. Tapi banyak sukanya kok, Rek. Kalian bakal dapet bakal dapet relasi, itu suka. Terus habis itu bakal dapet pengalaman baru, itu suka. Belajar hal baru itu mantap sih. Oke, kalau dari Mas Salma? Oke, kalau aku ya suka dukanya. Ini aku jelasin secara in general dulu. Iya. Sukanya itu kalian ketika dari dunia perkuliahan ke tempat dunia industri OJT, itu kalian bakalan ngerasain, oh ini loh yang tak pelajarin kemarin gitu. Oh ini, oh bus-bus itu ini. Oh ternyata kapal itu ini gitu. Oh ternyata lambung kapal itu sebelah sini. Superstructure itu yang ini. Jadi kalian bakalan bener-bener implementasiin ketika kalian kuliah. Terus kalian ketemu barangnya langsung. Oh alah selama ini ya tuh aku sekolahin ini gitu loh. Selama ini aku belajarin ini gitu. Itu yang secara umum ya. Terus kalau suka dukanya kalau di Kalimantan itu, sukanya yang jelas kalian bakalan bener-bener pure pegang kontrol atas diri kalian sendiri gitu. Dalam artian kalian di sana mau OJT seperti apapun, OJT niat, OJT yang tiap hari kerja, tiap hari megang kunci, tiap hari ke bengkel, itu kalian bisa. Jadi kalian kalau masalah pengalaman itu di Kalimantan bener-bener kalian dikasih yang lebih gitulah. Dan juga di sana itu benar-benar kalian diperlakukan istilahnya ya, itu kayak karyawan beneran gitu. Kalian dipanggil bapak gitu. Bahkan aku di sana hari kedua, hari ketiga itu dipanggil pak gitu sama orang kapal gitu. Bahkan aku sendiri aja, aku masih setua itu kah gitu. Terus aku nanya kan ke bimbingku, ya enggak ya emang kamu di sini tuh udah anggapannya mereka taunya aku karyawan gitu meskipun aku orang magang.
Karena kan aku di sana pakai ini dipinjemin seragamnya sana gitu lah. Iya. Gitu. Sukanya itu kalian bakalan merasa dituakan lah istilahnya. Oh, kayak gini ternyata orang kerja kayak gini sukanya, dan juga pengalamannya bener-bener kalian full dapat sesuai industri kalian masing-masing ya tentunya. Terus kalau dukanya itu kalian bakalan bener-bener ngerasa jauh dari rumah sih sebenarnya, ngerasain homesick. Apalagi kalau punya pacar nih, wah itu Iya. jangan. Kalau punya pacar berat deh kalau ke Kalimantan kayaknya jangan. LDR-an gitu Hah, ya. LDR susah. Soalnya apa ya, di Kalimantan juga pemandangannya juga ya gitu, orang kapal gitu, pemandangannya laut gitu. Ini curhat sedikit ya. Maaf kelepasan. Itulah, jadi kayak homesick, bener-bener ngerasain pengen pulang, pengen ketemu doi lah, pengen ketemu teman. Cuman mau gimana pun, kalau aku sih aku tahan diri buat nggak pulang gitu. Meskipun sebenarnya aku bisa pulang, karena aku pengen tahu nih mentalku kuat nggak 4 bulan nggak pulang, 4 bulan nggak ngerasain pulang ke rumah itu kayak gimana, 4 bulan nggak ketemu teman-teman itu kayak gimana gitu sih. Terus juga dukanya nih ketika ini ya, untuk bahas tentang tugas akhir, itu dukanya kalian nggak bisa nih ketemu teman-teman langsung diskusi gitu. Karena kan kalau misalnya di Surabaya nih ya, kayak Anggi kan kalau misalnya udah mau bulan ke-12 ya, itu kan biasanya udah pada sibuk nih, udah mikir, aduh TA gimana, itu kalian kan bisa ayo ngopi, bahas TA gitu. Ketika kalian di sana ya ngopinya sama teman-teman yang di sana aja gitu. Jadi tukar pikirannya ya sama orang bertiga atau berempat itu aja gitu. Jadi cakupannya nggak lebih luas daripada yang di Surabaya. Itu kalau suka dukanya. Jadi itu teman-teman untuk suka duka dari OJT ya. Terus aku mau tanya nih. Nah, lebih rekom mana sih untuk jenjang karir kedepannya untuk OJT di luar Pulau Jawa atau di Pulau Jawa? Mungkin dari Mas Sama dulu. Oke, kalau aku ya untuk jenjang karir itu kalau aku sih lebih di Jawa Tengah. Kalau ini di industri galangan ya, industri galangan juga pelayaran itu di Jawa Tengah dan juga di Batam sih sebenarnya teman-teman. Itu untuk kalian bener-bener nimba ilmu lah istilahnya setelah kalian lulus, terus kalian implementasi langsung ke dunia pekerjaan itu di daerah Jawa Tengah sih dan juga Batam. Cuman kalau misalnya lu terus kenapa kalau nggak di Kalimantan Mas? Kalau di Kalimantan itu ketika kalian, kalau aku pribadi ya, ketika kalian udah punya pengalaman 5-6 tahun, ketika kalian udah punya jabatan juga, kalian bawa ke sana, itu insya Allah di sana juga udah mapan. Karena jujur kalau di Kalimantan itu jenjang karir buat naiknya itu harus benar-benar loyal gitu sih. Mesti gitu kalau aku. Oke, kalau diulangi gimana? Kalau aku ini jenjang karirnya untuk OJT atau untuk setelah Berkarir. Setelahnya ke depannya. Berkarir. Berkarir. Kalau aku sih tergantung dari masing-masing orang ya, apalagi kan dari program studiku itu manajemen bisnis yang bisa kemana aja, kalian sebenarnya nggak harus ke dunia maritim gitu loh. Jadi kalau misalnya emang passion kalian di entrepreneur ya udah lakuin aja. Yang penting yang pertama itu apa ya? Kenali dulu diri kalian kayak gitu. Kalian maunya apa sih? Jangan sampai kalian tuh mengikuti saran orang lain tanpa kalian tahu diri kalian pengennya apa kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen terjun ke dunia bisnis, kalian pengen berbisnis sendiri, jadi entrepreneur ya nggak apa-apa, lakuin aja. Atau mungkin kalian pengen jadi karyawan dulu, kerja sesuai dengan bidang atau sesuai sama OJT kalian kemarin, ya coba apply aja ke perusahaan itu. Tapi kalau misalnya perihal manajemen bisnis, kalau kalian mau perusahaan yang memang manajemennya sudah tertata, alias kalian nanti kalau misalnya udah kerja di sana, job desk-nya udah tetap itu nggak serabutan, kalian cari perusahaan-perusahaan gede. Kalau misalnya untuk perusahaan yang berbau maritim itu bisa perusahaan yang udah yang BUMN atau mungkin perusahaan yang emang udah ada nama kayak gitu. Jadi ketika kalian masuk ke sana jadi karyawan, ya job desk kalian udah pasti gitu, udah itu aja, nggak serabutan, nggak kayak kalau kosong ngerjain ini ngerjain itu, enggak kayak gitu sih. Itu anak magang namanya. Iya. Kosong ngerjain ini ngerjain itu magang. Tapi aku enggak, jujur aku magang nggak serabutan Pak, serius. Aku ada job desk satu yang benar-benar ya udah aku harus ngerjain itu kayak gitu ya, karena sudah tertata. Jadi anak magang ini ngerjain ini, anak magang itu ngerjain itu kayak gitu. Oke, jadi gitu teman-teman pembahasan seputar OJT di episode kali ini. Mungkin bisa kita cukupkan aja ya untuk pembahasan OJT kali ini. Iya sih, sebelum kita cukupkan nih, mungkin ada closing statement nih dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Mas Salma yang tua. Oh yang tua, udah tua ya.
Kan Bapak tadi udah. Oh iya, udah Bapak, ya Allah. Oke teman-teman, kalau dari aku sih terima kasih udah ngelihat podcast kita ini sama Anggi. Jangan takut buat UJT, jangan takut buat UJT di Jawa ataupun luar Jawa sekalipun, karena UJT itu penting banget. Dan juga kalian kalau pengen tahu info lebih tentang UJT di Kalimantan, nggak apa-apa bisa hubungin aku. Nanti ada ini nggak, IG ku nggak di bawah ini? boleh. Boleh ya, di bawah sini ya nanti ya? Mungkin bisa di spill. Oh enggak, di bawah sini aja, nanti di sini. Oke. Kalian Bisa di-follow ya, teman-teman ya. Bisa nanya-nanya lebih ke aku, Kak, gimana sih OJT itu kayak gimana? Beda prodi pun juga nggak apa-apa, kita tak balas kok. Oke. Makasih ya. Nah, oke, itu udah ada closing statement dari Mas Salma. Kalau dari aku, closing statementnya adalah kenali diri kalian sebelum kalian berangkat OJT. Jadi kalian harus tahu apa maunya kalian tuh mau dapat apa di dunia OJT nanti, kayak gitu. Jadi biar kalian tuh lebih siap lah istilahnya ketika kalian udah OJT. Dan juga jangan takut, bener kata Mas Salma, jangan takut buat OJT karena sebenarnya OJT itu seasik itu guys, seasik itu, bener. Itu. Kita ketemu orang baru, kita ketemu teman baru kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ketemu teman OJT yang beda kampus kayak gitu, sama-sama iya, OJT. Nah itu kan Tadi relasi, bahasa. bener banget. Dan kalau misalnya kalian nih ada pertanyaan buat OJT bisa ditanya di Instagramku. Ke aku. Di sini kan aku. Oh, di sini. Oke. Bisa nih teman-teman kalau misal pengen tanya-tanya lebih mengenai OJT mereka berdua bisa dihubungin ya untuk Instagram masing-masing. Nah, mungkin terima kasih teman-teman yang udah menonton Terakes episode 3 pada episode kali ini. Mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Terakes selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.